Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Jami Jannatin yang insyaallah dirahmati Allah. Bersyukur sampai malam ini kita masih diberikan pertama sehat, yang kedua hidayah beribadah. Sebab di luar sana banyak yang sehat, tidak gemar, ada yang gemar beribadah, badannya sakit. Meskipun rumahnya nempel dengan masjid, badan sehat, tidak gemar, tidak akan sampai. Meskipun duitnya banyak, kalau tidak diberikan hidayah gemar beribadah, berat langkah kaki dan tangan menuju masjid. Semua yang hadir di masjid ini punya sehat dan gemar beribadah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak sampai selesai Ramadan, bahkan seumur hidup kita pergunakan sesuai dengan tujuan hidup. Kita dihidupkan Sang Maha Hidup, yaitu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal yang harus terus kita amalkan, termasuk amalan-amalan berjangka pendek di bulan Ramadan. Seperti bacaan kita, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna. Jangan sampai kita tidak baca. Bapak Ibu boleh tanya kepada para guru, ustadz, asatidah, alim ulama di tempat masing-masing. Amalan kita membaca itu, Allahumma sallimna, ya Allah selamatkan kami agar sampai bermuara di bulan Ramadan. Wasallim Ramadan lana, dan selamatkan bulan Ramadan untuk kami. Kemudian dibaca kalimat ketiga, wasallimhu minna, dan selamatkan bulan Ramadan dari keburukan-keburukan kami. Ramadannya 1 bulan, di luar Ramadan ada 11 bulan. 11 bulan banyak kita terkontaminasi. Dari mulai amalan fisik, dari ujung rambut sampai ujung kaki, banyak maksiat dan dosa. Apatah lagi penyakit dan kekotoran hati. Yang hati kita ini berlapis-lapis. Ada hati luar namanya sodrun, gampang terpengaruh. Ketika orang beraksi positif, banyak yang bereaksi negatif. Apalagi aksinya negatif 2 kali, 3 kali, berkali-kali lebih negatif. Itulah sadrun. Kemudian ada hati namanya kolbun. Kolbun ini sudah mulai hingga penyakit-penyakit yang bisa mudah berubah dan lama untuk bisa sembuh. Ada 4 pembagian kolbun. Ada kolbun jamid, hati yang keras; kolbun goswah atau qasiyatul qalb, hati yang pecah karena saking kerasnya. Ada kolbun marid, hati yang sakit. Kenapa sakit? Apakah sakit hati? Sakit hati masih bisa dihibur, tapi hati yang sakit karena sebab terlalu keras,
sehingga akhirnya pecah qaswah. Kalau sudah pecah, luka, sakit. Nggak perlu orang berbuat jahat bisa sakit sendiri. Hati orang yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tetangga beli motor baru meriang, besok dengar tetangga naikin rumah 2 lantai, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dengar tetangganya itu lagi beli apartemen, mati. Nggak perlu ada yang jahat, sakit sendiri. Namanya kolbun marid. Kalau ini tidak cepat diobati, naik kepada hati yang disebutkan dalam Al-Quran, fi qulubihimul gulf, hati yang ditutup oleh Allah seperti botol yang tertutup, tidak bisa terbuka tutupnya kecuali dia sendiri yang buka. Hidayah Allahnya ditabur setiap saat, bahkan secara global, jama'i, universal. Manusia di permukaan bumi, baik muslim, non-Islam, semua dikasih hidayah oleh Allah. Tinggal bagaimana ketika hidayah itu ditaburkan di atas permukaan bumi, hati kita sedang siap atau tidak, ibadahnya sedang baik atau tidak, greget atau tidak dia gemar beribadahnya. Akan berpentalan itu hidayah-hidayah Allah, baik hidayah dari orang-orang soleh, hidayatul irsyad, atau hidayatul taufik yang mutlak datangnya dari Allah. Maka sungguh hati yang mati karena sebab terlalu keras kemudian pecah akhirnya sakit, tidak diobati, mati. Mau kemana kita akan berlari ketika seseorang sudah memiliki hati yang mati? Dari seluruh kehidupan, tidak ada tempat toko di belahan bumi negara manapun yang jual spare part hati. Bahkan di rumah sakit bisa cangkok jantung, cangkok paru-paru, cangkok ginjal. Hati tidak ada. Secara fisik satu-satunya, secara batin chip yang Allah kasih khusus setiap fisik satu hati. Maka yang diterima adalah qalbun salim, hati yang selamat, senang lihat orang senang, susah lihat orang susah, hatinya ikut bergetar. Dan itulah kemungkinan orang untuk bisa beriman. Dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman yang memiliki hati yang selamat, hati yang salim, ketika disebut nama Allah bergetar dadanya. Dimulai dari panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Quran, baik yang murattal atau yang mujawwad, bahkan yang terbata-bata, bertambah imannya. Apa itu pertambahan iman? Mulai sinkron antara mulut, hati, perbuatan. Karena orang beriman tidak hanya percaya, orang beriman tidak hanya yakin, orang beriman mulut, hati, perbuatannya sama. Orang beriman riyadhahnya, latihannya, olahraganya adalah sholat. Naik pada terminal hati yang ketiga, namanya fuadun. Kita punya teman namanya Fuad. Orang tuanya berarti paham bahwa anaknya ingin memiliki hati yang lebih bersih dan lembut lagi. Fuadun, orang yang sudah pada posisi memiliki kebersihan fuadun, bahkan melihat dirinya, melihat amal perbuatannya seperti melihat dua sisi mata uang, kanan dan kiri. Dia seperti ada ruh yang keluar melihat perbuatannya. Ini haram, ini halal, ini hak, ini batil, ini baik, ini tidak baik. Kemudian dia kembali masuk, dia memilih sebelah kanan. Orang yang memiliki fuad yang baik adalah orang yang jangankan perbuatannya, ketika hatinya bergejolak, meronta-ronta fitrah hatinya, karena fitrah hati itu adalah baik. Kata Imam Al-Ghazali disebutkan, dalam 1 detik hati kita manusia itu dimasuki 70.000 sesuatu.
Pantes manusia galau terus, gelisah terus, merana terus, bingung terus. Nggak perlu ada pasangan, nggak perlu ada anak, nggak perlu ada orang, tidak perlu ada manusia. Cukup sendirian dia duduk, termenung, gelisah dia. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Lihat sejarah perciptaannya. Nabi Adam tercipta, disirami hujan kebahagiaan 2 tahun, kemudian disirami hujan kebingungan 40 tahun. Pantas kita galau dan bingung terus. Punya uang sedikit, coba ada segini ya. Punya istri sudah cantik, coba ya mirip Arab dikit ya. Punya uang banyak, ya Allah beli apaan ya. Begitulah fitrah. Maka fuad yang derajatnya di atas sadrun dan kolbun, dia mampu menggerinda mana-mana yang tidak baik, dilempar keluar. Karena kolbun, fuadun masih bisa terpengaruh dengan gejolaknya manusia. Bahkan orang yang dewasa adalah orang yang bukan kalau diajak ngobrol nyambung. Bang, ngapa lu bang main lu sama si anu mulu? Enak dia mah dewasa kalau ngomong nyambung. Orang dewasa adalah bukan orang yang kalau diajak ngobrol nyambung. Orang dewasa adalah orang yang ketika punya nggak punya, di atas di bawah, lapang dan sempit, jadi pejabat atau jadi rakyat, flat aja, lurus aja. Allah tujuannya. Ketika dipuji, hidungnya tidak membesar, kepalanya tidak mendengak. Ketika dihina, kepalanya tidak tunduk merasa kecil. Karena tujuan dia adalah Allah. Naik terminal hati yang keempat adalah lubun. Lubun. Orang yang sudah memiliki lub, intisari hati, adalah orang yang sudah menjejak kepada ibadah-ibadah serta perilaku orang zuhud, waro, sufi. Ya Ustadz, apa itu zuhud? Az-zuhdu huwa man yamliku dunya wala yamliku hud dunya. Zuhud adalah orang yang dia punya dunia, punya banda, punya harta, punya pangkat, punya jabatan, tetapi semua itu tidak memilikinya. Dia yang memiliki itu semua, tapi semua itu tidak menjadikan dia budak bagi yang dia miliki. Orang zuhud berarti judulnya dia kaya dulu. Dia punya ini, punya itu, kemana-mana sendal jepit, kaos oblong. Bisa jadi alamat zuhud. Kalau model kita kemana-mana kaos oblong, sendal jepit, emang punyanya itu. Betul loh, betul. Jadi orang kalau mau zuhud, kaya dulu. Orang gak punya apa-apa, memang banyak selamatnya, hisapnya sedikit, pertanyaannya gak banyak. Tetapi ada 3 yang harus dikejar Bapak Ibu sekalian. Khairun nas anfa'uhum li ahli. Sebaik-baik manusia yang dia paling sangat bermanfaat buat keluarganya, anak istrinya, kakak adiknya, paman bibinya, kakek neneknya, abi uminya, papa mamanya, opah omanya, kerabat handai tolat, bahkan tetangga yang ada di sekitarnya. Itulah sebaik manusia. Ketika sudah dipenuhi, naik derajat yang kedua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia banyak yang dia bersama mereka. Tapi jangan pernah puas. Ada 1 derajat yang paling tinggi di hadapan Allah, di hadapan manusia. Khairun nas anfa'uhum lidini. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat buat agamanya. Ternyata orang berjuang di jalan agama, rata-rata mereka bukan orang susah. Nabi dengan Siti Khadijahnya, Khalifah Khulafaur Rasyidin dengan dia ekonomi terbaiknya, para sunan-sunan, wali songo, sultan semuanya. Itu digambarkan dimulai dari kakek Nabi, para bangsawan Quraisy.
Mereka adalah orang memperjuangkan agama dengan kekuatan dunianya. Dan orang zuhud dimulai dari kekokohan ekonomi yang baik. Maka jangan sederhana. Kuatkan. Innallaha yuhibbul mu'minal qawiyya minal mu'minid dhaif. Allah cinta kepada orang beriman yang kuat daripada orang beriman yang lemah. Orang beriman yang kuat, kuat ibadahnya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat takutnya, kuat takwanya, ketimbang orang beriman yang lemah, lemah ibadah, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya apa? Orang sampai di derajat zuhud, naik ke level yang selanjutnya, waro. Apa itu waro? Sudah mulai milih, mulai sortir mana yang penting buat dia. Sudah mulai ditimbang-timbang, dihati-hati. Hal-hal yang berkaitan dengan haram, jangankan haram, sampai syubhat pun dia tidak mau sentuh. Sangat kuat dia menjaga prinsip al-halalu bayyinun wal haramu bainun wa ma bainahuma mutasyabihat wa kullu mutasyabihat haram. Yang halal jelas, tempe tahu. Yang haram jelas, anjing dan babi. Dan di antara kedua halal haram ada yang remang-remang. Setiap yang remang-remang masuk dalam kategori yang haram. Orang waro, dia sudah mulai, ini usaha ini benar tidak menurut Allah, bukan sesuai dengan kantong dan kebutuhannya. Kalau dia istiqomah dengan kewaroannya, kehati-hatiannya, naik di derajat tertinggi, yaitu hati yang bening, sufi. Kerjaannya tasawuf. Orang sufi itu bukan berarti orang compang-camping. Orang sufi itu orang yang hatinya cuma Allah. Allah, Allah. Dia mengambil kehidupan dunia, urusan dunia yang sesuai cukup untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya dari mulai tasawuf, sufi, waro, zuhud, kemudian turun lagi lub, turun lagi kepada fuad, turun lagi ke kolbun, turun lagi ke sodrun, turun lagi kepada kita yang PR-nya masih banyak. Ada berapa jumlah rukun sholat, sunnahnya, hayat ada berapa, abad ada berapa, rukun wudhu berapa, rukun puasa berapa, rukun haji berapa, apa hak istri, apa kewajiban suami, ada di mana kita? Bagaimana bisa sempurna di sufi kalau kita syariatnya masih belum sempurna? Idza takammalatis syariatu takammalatil ma'rifatu wa idza takammalatil ma'rifatu takammalatis syariah. Kalau orang ma'rifatnya mau sempurna, mengenal Allahnya mau lengkap, maka syariatnya juga harus kokoh, sempurna. Sempurna syariatnya, sempurna ma'rifatnya. Ketika seseorang merasa sudah mengenal Allah tetapi tidak sempurna syariatnya, maka dusta ma'rifatnya. Maka Bapak, syariat, torekat sampai kepada hakikat. Jangan berhenti di hakikat, naik terus ke ma'rifat. Karena orang yang berhenti belajar menuju Allah sampai kepada hakikat, dia akan sombong, merasa besar di hadapan manusia. Bahkan ujungnya ketika sempurna hakikatnya belum sampai pada marifat, dia akan berani untuk meninggalkan Allah, sehingga mengatakan kepada orang lain, kamu manusia bumi, sholatmu capek, kami cukup ingat sudah sholat. Mereka lah kelompok haqqo, sebagian oknumnya yang tidak mau sholat. Dan hebatnya ujian buat kita adalah orang-orang itu ekonominya baik, sehingga dia semakin besar dan sombong. Saya nggak seperti kalian, punya segalanya. Kalian masih di bawah, kalian masih di bumi. Dan ini adalah ujian buat kita. Ramadan, syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Hebatkan sholat kita, hebatkan tarawih kita sebagai tiang Ramadannya, hebatkan baca Quran, hebatkan zikirnya, hebatkan sedekahnya, agar kita bisa sampai pada jenjang-jenjang. Gak usah jauh-jauh sampai ke tasawuf, gak usah jauh-jauh sampai ke waro, gak harus jauh-jauh sampai ke zuhud. Cukup bagaimana kita bisa menyempurnakan syariat. Jangan pernah tinggalkan majelis, jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari ulama, genapkan syariat.
Bapak silakan sibuk bekerja, pagi-pagi pulang sore, pagi sore pulang pagi, tapi sungguh ibadah kita harian tidak akan diterima ketika syariat dari rukun sunnah syarat sahnya tidak sempurna. Bagaimana bisa sampai tingkat kesucian hati, yaitu sodrun, kolbun, fuadun, dan lub, yang insya Allah dengan Ramadan kita sampai di derajat terminal hati yang 4 ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.